Kan Dharma Wulan, Dharma Wulung yang menghalalkan babi bukan dia, tetapi makhluk halus yang datang ngaku Yesus. Syukran sahabatku Dharma Wulung yang baik hati, barakallahu fik. Halo, semangat siang. Selamat siang Juma. Bisa buka kamera bang, silakan. Kita mau diskusi, tapi ada sesuatu hal yang saya perlu hormati di sini tentang sahabat saya di sini. Nggak buka kamera, boleh nggak Juma? Makasih abangku Afida, sehat selalu, panjang umur. Masalahnya di sini juga kita harus menghormati ada 7.000 lebih orang yang sedang nyimak dan mempersyaratkan diskusi ini harus buka kamera abangku. Nggak apa-apa, kita kan bukan mau membahas hujat-hujatan. Pasti saudara saya Islam itu yang nonton Anda akan bangga. Wih, saudara saya ternyata makan babi karena ada legalitasnya dari Yesus. Kan begitu. Nah, buka kamera. Saya mau buka kamera. Ya, ada dua hal yang perlu kita diskusikan di sini Juma. Pertama tentang pedofil dan juga tentang babi. Jadi boleh. Buka kamera, kita bahas pedofil. Satu gini, Pak Juma. Ya. Coba Juma jelaskan dulu ciri-ciri pedofil, baru nanti saya akan buka kamera, kita bahas tentang babi. Oke, baik. Kalau pedofil itu pertama penyakitnya itu dari lahir. Korbannya itu banyak anak-anak kecil, oke, dan cenderung mereka ini, pedofil ini cenderung memang sukanya kepada anak-anak kecil, dan itu banyak di barat penyakit seperti itu. Ditemukanlah elit global sekarang ini, orang-orang hebatnya dunia ini, dan semuanya beragama Kristen, ketahuan bahwa mereka adalah penikmat anak-anak kecil, bahkan mereka terindikasi suka makan daging anak-anak kecil. Itu pedofil. Ya, kalau pedofil itu tidak menikahi, korbannya pedofil itu pasti trauma, takut sama pelaku. Trauma yang berkepanjangan yang bisa menyebabkan kemudian korbannya ini depresi, stres berat. Nah, ini yang terjadi di beberapa ditemukan di gereja-gereja barat, di pemakaman-pemakaman, kuburan-kuburan anak-anak kecil yang mati akibat korban pedofil. Itu yang Anda harus tahu. Itu dia pedofil itu. Berarti kalau seorang dewasa yang pedofil terhadap anak kecil, kalau dinikahi yang anak kecil berumur 5 tahun atau 6 tahun, itu nggak pedofil? Enggak, beda. Kalau kalau dinikahi nggak pedofil namanya. Pedofil itu dinikahi itu bukan, apalagi kalau dinikahi itu karena perintah. Itu bukan pedofil. Nah, berarti kalau ada perintah. Berarti kalau ada perintah, baik itu perintah dari keluarga, perintah dari Tuhan lah kita contohnya, untuk menikahi anak kecil. Sekarang buka kameranya dulu, buka kamera dulu bang, buka kamera dulu, silakan. Baik, saya akan buka kamera sesuai dengan janji saya, bro. Karena sekarang giliran saya yang bertanya, boleh ya? Saya dulu lah bang. Kan sudah selesai. Sudah selesai. Buka kameranya. Sekarang saya yang bertanya. Saya yang bertanya. Saya yang bertanya. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya, tolong kita saling menghargai. Oke, silakan. Oke, pertanyaan saya. Jangan bertele-tele ya. Enggak bertele-tele. Oke. Apa tujuannya Tuhan Anda turun ke bumi mengisap puting wanita dewasa? Padahal dia adalah Tuhan. Silakan. Baik. Silakan. Saya akan jelaskan tentang itu Juma. Ya.
Jadi karena ini saya orang Kristen, tapi saya Iya, saya tahu dari cara Anda bertanya. Jangan bertele-tele, Bang. Anda mengatakan jangan bertele-tele. Sekarang tolong jawab, apa fungsinya Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi, isap puting wanita dewasa? Jawab. Sekelas Juma nggak ada. Ya, jangan bertele-tele. Ngapain? Saya Kristen, saya Kristen. Gak usah bertele-tele katanya. Nah, jawab, silakan. Saya diam. Jangan kayak gini diskusi. Saya diam, silakan. Baik. Apa fungsi Tuhan Anda turun ke bumi, isap tete wanita dewasa? Fungsinya apa? Silakan. Ya, sebelum saya jawab itu, Juma puasa. Saya puasa. Kok bicara vulgar seperti itu? Dibolehkan? Saya bicara Bible. Bukan. Kenapa? Bicara Malu. Malu ada Tuhan turun ke bumi, mimi puting wanita dewasa, malu. Hah? Sekelas Juma. Loh, itu dalil. Ini bicara dalil. Itu dalil. Dalil Lukas 11 nomor 27, Tuhan Anda mengisap puting wanita dewasa. Apa fungsinya? Jawab. Jawab. Juma puasakah? Jawab. Itu bukan hak Anda, saya puasa atau tidak puasa. Jawab aja. Jangan ngeyel. Malu. Ya sudah, jawab. Coba ulangi lagi. Apa fungsinya Tuhanmu yang katanya Tuhan, tapi turun ke bumi, isap puting wanita dewasa? Kau tahu apa arti Tuhan? Saya tidak tanya. 7.000 inilah karakter Juma. Loh, saya bertanya, mana jawabanmu? Saya bertanya, ada Tuhan turun ke bumi, mengisap puting wanita dewasa. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Silakan. Enggak ada tujuan, enggak ada tertulis di situ. Lukas 11 nomor 27. Tidak ada tertulis di situ. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Jadi teman-teman, Jadi teman-teman, Lukas 11 nomor 27 jelas mengatakan Tuhanmu mengisap tete wanita dewasa. Baca. Baca sendiri. Kamu kalau menghujat juara satu, giliran Tuhanmu mengisap puting, Bang, puting. Juma. Tahu enggak? Tuhan ngisap puting. Itu pertanyaanku. Jawab pertanyaanku. Bagaimana Lukas 11:27. Lukas 11 nomor 27. Di situ sudah saya baca, tidak ada di situ mengisap puting. Oke, saya buka ya. Jangan kabur. Silakan buka. Jangan kabur. Teman-teman, inilah karakter Juma yang takut dia kan? Takut. Udah, kau yang takut, kau yang framing. Ngapain kau bahas pribadiku? Kita kan berbicara dalil. Buka maskermu dulu. Masker lagi dibahasnya nih. Itu Edi sudah buka kacamata. Kau enggak berani. Nih, kita lihat. Buka. Ada Tuhan isap puting wanita dewasa. Gimana itu? Mana? Ini. Lukas 11 nomor 27. Gimana? Sabar. Jelaskan dulu gimana tertulis. Sabar. Nih, 27 nih. Iya, di kita mana? Terjemahan lama Lukas 11:27. Malu. 11:27. Teruskan aja. Saya baca. Besarkan. Kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Mana? Tete yang engkau isap. Mana? Tete yang engkau isap.
Zoom, Oke. Zoom. Zoom. Di Zoom. Oke, di Zoom. Zoom, terus. Berbahagialah tete yang engkau isap. Mana dia? Tunggu, sabar. Zoom lagi, zoom. Ini kita zoom. Kita Zoom, terus mana? zoom lagi. Yang telah engkau hisap, tete Mana hisap, tetenya? tete hisap, tete Mana? ini tete, tete, Jelas. tete Jelas sekali. Inilah Juma ini. tete, 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 tete ini matamu Gak jelas. pindah ke lutut. Jelas. Nih, tete. Gak jelas pun. Ini apa bacanya nih? Ini apa bacanya? Coba kau baca dulu perikopnya. Biar Ini. jelaskan Baca perikop. Sekarang baca perikop. iyalah. Baca Kau baca dulu sekarang. perikopnya. Baca perikop, teman-teman. Gimana? biar kuat Gimana? Gimana? Biar ya Nih, sekarang ini gimana? Juma. Berbahagialah. Juma. Juma. Tete. Dengar dulu Juma. Tete yang telah Kau baca dulu engkau hisap. semuanya biar kuat cari kau mengartikan ayat itu. Hisap. Tuhan turun ke bumi, isap tete. Dengar dulu Juma. Tuhan Gila sendiri turun dia. ke bumi, isap tete, malu kau kan? Tuhan gila sendiri dia. kenapa harus isap tete? Juma. Kau ditonton Kenapa? dulu Juma. Harus isap tete Tuhanmu. Jadi teman-teman, Tuhan inilah datang betul-betul kepada lah. Abraham, tidak isap tete. Tuhan datang ke Adam Dia di kata Gan di puasa itu. Eden, tidak isap Dia puasa. tete. Tuhan Berbicara datang kepada Daud, tidak Mari isap kita tete. dengarkan orang yang Tuhan lain datang berbicara. kepada Musa juga tidak isap tete. Tuhan datang kepada pemakan babi malah isap Mari kita tete. Orang cuma Mukanya bernarasi sudah liar. mulai pucat. Mukanya sudah mulai kasihan wajahmu, Juma. tiba melihatnya. Nampakkan mukamu Juma, berdiskusi kita. Oh, mukanya sudah mulai kayak telur rebus, mulai pucat Nampakkan dan mukamu, senyum Juma. malu. Berdiskusi kita. Ingin menghujat, tapi ternyata Tuhannya isap tete. Nampakkan mukamu Juma. Pertanyaan saya, kenapa Nampakkan Tuhan mau mukamu, isap Juma. tete wanita dewasa? Jawab. Nampakkan mukamu Juma. Alamak. Nampakkan mukamu. Kenapa Tuhan lo Takut dia. mengisap tete wanita dewasa? Ayo. Kenapa? Aku ingin menggauli. Alamak, tidak ada dalilnya. Kamu ngarang karena hujat. Aku ada dalil. Tuhan mau Saya turun tidak ke pernah bumi. menghujat, Juma. Isap tete. Kau buka Isap semuanya, tete. tapi Ada tidak Tuhan. menghujat. Jing cak jing jing cak jing. Tuhannya sendiri dia, isap teman. tete. Tuhannya isap tete. Awa Gila awa sendiri dia. ama. Kalau orang suka wanita Juma. itu wajar. Tapi Kalau kau berani Tuhan suka menghadapi aku, tete, Juma. ini apa Kalau namanya? kau berani menghadapi aku, buka kameramu. Aku Nampakkan sudah wajahmu. menghadapimu. Jangan lari, jangan pucat. Nampakkan mukamu Kau Juma. menghujat dengan membahas pedofil. Tuhan Iya. bukan pedofil lagi. Isap puting wanita dewasa. Takut dia. Kenapa enggak isap puting gajah atau puting kuda saja? Teman-teman yang Kenapa menonton harus 7.000, puting wanita? mari kita dengarkan
Dulu Tuhan katanya pernah datang ke Musa, tapi tidak pakai isap tete dulu. Seorang Sony datang kau sudah ketar-ketir loh Juma. Tuhan Juma. isap tete. Seorang Sony datang kau sudah ketar-ketir Juma. Ketar-ketir Tuhannya isap tete. Pertanyaan saya, apa fungsinya Ketir kau. Tuhan lu isap tete? Jawab. Seorang Sony datang kau udah seperti orang gila Seorang Sony jawab, apa fungsinya Tuhan isap puting dewasa? Seorang Sony datang kau sudah udah menangis, malu dia menyembunyikan Nampakkan wajahmu, mukanya. Juma. Tadi kau tantang aku nampak wajah, buka kamera. Sekarang kau menghilang. Malu teman-teman, malu dia, malu tapi malu. Berbahagialah yang telah engkau hisab. Jadi teman-teman, itu bukan bagian dari penghujatan, geng. Kita ada dalil, iya kan? Katanya Tuhan sudah pernah turun ke bumi berapa kali, ke Adam, ke Abraham, ke Musa, iya kan? Ke Daud. Tapi nggak perlu kayak begitu kali. Kenapa harus gitu sih? Setelah itu ada umat datang tuh ngaku kenapa pedofil katanya. Tujuannya menghujat, tujuannya menista. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan apa yang dituduhkan. Justru di agamanya pelaku yang kayak begitu bergejibun. Saya kalau dihina nabiku sehina apapun itu, saya tidak goyah sedikit pun, karena saya tahu beliau bukan pedofil. Saya ngerti Islam. Andai saja saya oten mengetahui Tuhanku pernah ke bumi, mimi permen, lebih baik saya terbang sampai ke angkasa. Malu semalu-malunya. Ada Tuhan turun ke bumi isap puting dewasa. Orang bahasannya babi, dia mau menghujat, nah ditampar sama Bible. Oke, kita naikkan lagi teman-teman kita. Jangan kesurupan, jangan mau tujuan menghujat. Bible pasang badan. Saya adalah ahli Bible. Anda akan dimuntai oleh Bible Anda sendiri kalau Anda naik ke sini menghujat atau tujuan mau framing. Bible siap pasang badan untuk mempermalukan ente. Oke, saudara Sony, Anda periksa kejiwaan Anda dulu. Masih menyembah kepada makhluk yang netek sama wanita dewasa, itu adalah sesuatu yang tidak beres. Anda butuh vitamin otak. Ke dokter dulu, tidak usah naik. Malu semalu-malunya. Assalamualaikum. Waalaikum abang. Dari mana? Katolik Protestan? Maaf Bang Zuma, keluar jalur, saya Muslim Pak. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Oke Bang, ada yang ingin disampaikan? Sedikit yang mau disampaikan boleh? Silakan. Oke Bang Zuma, gini Bang Zuma, apakah nggak ada, maaf ya, open yang lain yang ibaratnya yang sedikit berbobot lah supaya diskusinya hidup.
tidak menghujat, biar hidup aja. Mungkin itu aja, Ya, Bang Zuma. saya juga bingung Bang, saya harus cari kemana? Ke Dukcapil kah, kantor pos, pos Kamling, atau di mana? Tadi kan di bawah Sama-sama ada kita. tuh, di bawah kan ada tuh bahasannya. Edis ya, Edis naik, Ya. Edis naik, tapi nggak naik ya. Nggak ada, semalam itu sempat datang tapi begitu saya naikkan langsung kabur, biar dianggap sok jago aja. Oke, Bang Zuma. Mungkin itu abangku. aja sih. Siap. Semangat terus, Bang Zuma, di jalan Terima yang kasih benar. Abang. Amin. Masya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, Saudara Fernando Pengemanan. Pengemanan, iya. Dari agama mana Bang? Kristen, Bang. Oke, Saudara, kita diskusi baik-baik yang kayak tadi ya. Siap. Oke, bisa buka Mau kamera. tanya tadi. Belum bisa, Bang. Soalnya apa? Baru TikTok saya baru. Pengikutnya belum begitu banyak, Bang. Oke. Tanya sedikit, Bang. Ya, bagaimana tanggapan saudara terkait tema ini? Siapa yang menghalalkan babi? Sama saya lihat tadi ya. Saya lihat sedikit apa pembahasannya tentang tema Lukas saya 11 ayat 27. Enggak usah ke Sabar situ, dulu, Bang. Saya mau tanya. Oh, enggak usah. Enggak usah ke situ, kita bahas halal babi. Nanti Tuhan nete enggak usah dibahas. Kasihan yang lain. Nah, soalnya penasaran banget sih. Ini apa? Ini di Alkitab itu kan tertulis bahwa memang sudah jelas kalau dipakai apa terjemahan hari-hari itu kemungkinan besar pasti pembahasannya beda. Seperti Bang Zuma tadi jelaskan ya, sama di Bang Sony. Begitu enggak? Saya nggak tahu karena saya cuma baca dalil Bang. Kalau misalnya itu keliru, Oh, dalilnya. iya. Kalau itu keliru Kalau silakan apa, nanti Bang, ditanya. mau ya, saya cuma mau tanya sedikit aja. Buka kamera dulu dong. Ternyata bisa buka kamera tapi Anda mempraktikkan ajaran Paulus boleh berbohong di segala hal. bisa, Filipi Bang. Saya sudah coba ini, Bang. 1:18. Terima itu undanganku dah. Silakan. Oh, begitu ya. Iya. Saya coba dulu ya, mudah-mudahan bisa ya. Nggak bisa ini, Bang. Saya sudah coba ini. Undangannya sudah saya kirim. Mungkin jaringan kayaknya. Sabar ya, Bang ya. Iya. Ya. Ini jaringan. Oh iya, sudah bisa, Bang. Halo, Bang. Halo juga. Ya. Ini apa? Maaf ya, sedikit mau tanya sedikit tentang tadi pembahasan si Bang Zuma sama Bang Sony ya. Iya, kalau dibahas Saya itu masih agak keliru sih. gimana ya? Tidak bagus dibahas itu, Bang. Itu pembahasan Enggak. untuk anak-anak banyak di sini soalnya. Nanti Nggak anak-anak apa-apa, berpikir nggak apa-apa, Tuhan wajar. saja isap tete, apalagi saya. Nanti bahasnya begitu. Intinya begini, Bang. Kalau menurut saya, mendingan terbuka aja ya. Jangan jangan disembunyi-sembunyiin supaya agama kita bisa tahu. Kedua, maksudnya ini agama Abang juga bisa tahu. Betul enggak? Ya inilah makanya dibahas siapa yang halalkan babi supaya Iya. kita tahu Makanya. gitu. Oh, siapa yang halalkan babi? Emang nggak ada, Bang? Nggak ada kan? Iya, kalau menurut Abang ada nggak dia apa di agama kita dihalalkan babi? Kalau di agama saya nggak ada. Kalau di Bukan agama kalau di agama saya, agama Kristen. ada. Iya. Ada. Paulus tepinya yang menghalalkan. Oh, tapi di apa? Kitab perjanjian apa? Kitab apa? Di Kolose 2, Efesus 2, 1 Korintus 10, Dihalalkan babi ya. segala Ya kalau sesuatu macam kalau halal. kita mau lihat
segala sesuatu dihalalkan ya. Iya. Ya, maksudnya kalau menurut saya sebenarnya sih kalau di perjanjian lama yang dihalalkan, yang tidak dihalalkan itu terkecuali yang berkuku terbelah ya. Begitu Bang ya. Bang Zuma. Iya, iya. Ya, maksudnya kalau saya belum begitu baca di Kolose, cuman maksudnya kalau di perjanjian lama saya pernah baca yang tidak dihalalkan itu terkecuali yang berkuku terbelah, betul nggak? Kalau di perjanjian lama Sudah disebutkan di perjanjian lama babi haram. di ayat berapa itu? Di kitab apa itu Bang? Di Imamat 11 nomor 7 nomor 8, Ulangan 14 nomor 8. Coba boleh buka Mbak? Boleh buka nggak? Soalnya saya nggak ada HP cadangan jadi Bang. Di situ dikatakan janganlah engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Oh begitu ya. Iya. Iya. Makanya ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit alias neraka. Nah itu makanya saya bertanya, ya, siapa yang menghalalkan babi ini padahal itu haram di Taurat? Tapi kalau misi Bang mau tanya sedikit. Kalau di agama Bang diharamkan ya? Haram, tidak boleh. Tidak dihalalkan ya babi. Nggak boleh. Iya, Tapi kebanyakan yang lain sini dibilang sebenarnya cuma konteksnya aja. Maksudnya? Maksudnya begini. Kalau di agama Abang kan diharamkan babi. Haram babi, nggak boleh boleh dimakan. Iya. Iya. Tapi saya pernah nonton di YouTube ada satu Pak Ustadz bilang sebenarnya bisa makan babi terkecuali kalau seandainya bisa dimakan babi. Contoh kecil begini, dia kasih ilustrasinya begini Bang. Kalau seandainya kamu di hutan terus makanannya nggak ada, terus kamu ketemu binatang itu ya, binatang babi ya, celeng ya. Itu dalam keadaan pendapatnya terpaksa. Dengan ada keadaan ayatnya. terpaksa Bang. Terpaksa. Iya. Bukan karena mengingini, tetapi karena terpaksa. Oh berarti itu bukan haram Bang. Kalau terpaksa bukan karena mengingini, maka tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengalami itu. Karena terpaksa. Tapi karena keadaan terpaksa. Iya, Al-Quran ya. mengatakan, iya jelas, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Tapi haramnya babi itu mutlak haram. Nah sekarang permasalahannya, kondisi mana terpaksa? Kan sekarang makanan ada di mana-mana. Iya. Iya makanya sampai tadi sudah kalau masalah dihalalkan siapa yang halalkan babi, oke, saya sudah akui tadi. Cuman maksudnya masih ada kejanggalan sedikit tentang ini Lukas ya, Lukas 11 ayat 27 ya. Kemungkinan besar Bang Zuma baca di terjemahan lama ya, begitu ya. Terjemahan barunya juga begitu. Pembacaan di terjemahan baru bukan begitu Bang. Coba Anda baca. Silakan Anda buktikan, silakan. Buka Bang. Lah jangan saya kan sudah menunjukkan tadi. Anda yang membawa narasi, Anda yang membuktikan. Tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar. Bang. Silakan. Jadi kesimpulannya menurut saudara kita ini, di Bible memang tidak ada yang menghalalkan, tapi faktanya Paulus yang menghalalkan. Dengar kan Bang? Enggak dengar. Tunggu sebentar ya. Kalau di dalam Alkitab hari-hari, saya nggak bisa buka Alkitab nanti nih. Nanti Yang terjemahan baru itu
Dia katakan Kan dibilang kan bahwasanya berbahagialah ibu yang telah mengandungkan engkau dan yang telah menyusui engkau, ya begitu ya Bang. dan susu yang telah menyusui engkau. Yang susu yang telah susu yang telah menyusui engkau. Itu kan berbicara kalau kita mau lihat dan maksudnya dalam konteksnya itu kan berbicara tentang ibu. Maksudnya begini, contoh kecil, kata kasarnya begini, ketika saya punya anak, ketika dia masih kecil, otomatis ibunya ini anak saya pasti akan menyusui kepada ibunya. Anak Betul anak tak? manusia, ya itu anak Iya, anak manusia. manusia. Ini masalahnya Tuhan. Karena begini Bang, Ya gimana? di dalam Alkitab saya tertulis juga dia 100% manusia, 100% Allah. Betul Ya nggak? itu dia. Salah nggak kalau misal saya katakan Tuhan netek? Itu wajar Bang. Ya wajar Tuhan menetek. Nah sekarang pertanyaannya begini Bang, kalau seandainya dia masih kecil kok nggak bisa netek, otomatis matilah. Ya berarti Tuhan mati. Kalau kita mau lihat dalam konteksnya itu kan berbicara tentang ibu, seorang anak yang menyusui tapi- ibunya. Tadi Anda mengatakan dia seutuhnya manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Begini Bang, iya betul, 100% Berarti Tuhan manusia, netek, kan? 100% Tuhan. Berarti Tuhan menetek. Tuhan pasti di dalam kitab tertulis begitu. Iya berarti Tuhan Anda menetek. Itulah Tidak bisa pungkiri Bang. Nah oke. Berarti Tuhan Kristen Iya. menetek. Jadi nggak usah menghina, menghujat. Nasihati teman Anda, jangan menista karena kita lebih parah lagi sebab Tuhan kita malah isap puting, kan begitu. Oh begitu. Ya. Saya mau tanya, kalau di dalam Alkitab itu kan, dalam Alkitab saya, mulai dari proses Tuhan jadi manusia, mulai dari kecil sampai apa kan itu detail ya Bang ya, bisa diakui detail ya. 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 Tapi saya mau tanya sedikit Bang, kalau Nabi Muhammad dari kecil sampai besar proses perjalanannya ada? Ada di kitab Sirah Nabawiyah lengkap. Nah, saya mau tanya, di saat dia kecil itu berarti dia nggak bisa nete? Dia manusia, dia bukan Tuhan, pasti netek. Ya, makanya saya bisa bilang tadi sama. Ya, berarti Kalau Bang Tuhan Zuma Anda- bilang begitu berarti sama. Apanya yang sama? Begini, karena begini, kalau kita mau berbicara Nabi tentang konteks Muhammad bukan manusia, Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Dia nete wajar. oke, kalau Nabi. Tapi Ya, begini Bang, saya mau tanya, Yesus kalau Tuhan nete seandainya gimana? itu saya nggak bisa lari dari konteks yang ada. Intinya iya. saya akui. Ya sudah, Tapi terima maksudnya aja. kalau macam menurut Bang Zuma punya pendapat pembahasan kayak begitu, kata kasarnya seperti sama Bang Zuma Sony tadi ya. Iya. Itu konteksnya salah karena Bang Zuma baca di terjemahan lama. Ya, terjemahan barunya kan susu yang menyusui engkau. Susu yang menyusui engkau. Tapi Bang Zuma ingat nggak pembicaraan Bang Zuma tadi? Apa? Dibilang apa? Tete yang menyusui ya. Tuhan Iya. menete perempuan dewasa ya. Susu yang menyusui engkau adalah Tuhannya Kristen disusui oleh perempuan dewasa, sama aja. Oh berarti kalau berarti pemikiran saya begini Bang, kalau seandainya dia nggak menyusui atau proses perjalanan, intinya begini, faktor umum manusia di saat masih kecil sampai dewasa otomatis punya proses perkembangan yang ada. Tapi katanya Tuhan. Mana yang betul? Tuhan atau bukan Yesus? Tuhan kok netek kan gitu. Oke, sekarang begini Bang, saya mau tanya sedikit Bang. Kalau seandainya Kak Bang bilang begitu, berarti waktu itu ketika Tuhan mati, terus bangkit pada kali yang kedua, pada hari yang ketiga, itu dia mati atau enggak Bang?
Ya namanya mati-matilah. Masa tidak mati? Nah, namanya mati. Bang, akui mati nggak? Mati. Meninggal ya? Meninggal. Berarti, Mati. iya, meninggal ya. Berarti Bang bisa mengakui ketika dia masih proses, namanya posisi kan manusia. Berbicara makin tentang apa? Makin aneh karena Tuhan menyusui, setelah itu Tuhan mati lagi dibunuh manusia, itu makin aneh. Karena begini Bang, maksudnya begini Bang, saya belum begitu paham masalah tentang apa. Cuma mungkin kalau kita berbicara pendapat apa manusia, dia butuh ikut proses Bang. Nah berarti Betul Tuhan nggak? berarti Tuhan Anda manusia. Makanya sampai saya bilang tadi Bang, karena dia di dalam Alkitab dia bilang 100% manusia, 100% Allah, betul enggak? Nah itulah dia, 100% Tuhan menete. Apa yang salah? Yang Kan memang dia nggak ada yang 100%. salah sih. Ah iya, berarti tanya sama Bang Sony, nggak usah menghujat karena Tuhannya pun Isa puting wanita dewasa. Bang Zuma tadi, Bang Sony tadi hujat apa tadi sama Bang Zuma? Dia arahnya kepada nabiku dibilangnya pedofil, tuduhan yang membabi buta tanpa dasar. Dia tidak sadar kalau sebenarnya Tuhannya lah yang melakukan sesuatu yang tidak rasional. Gitu. Kalaupun pedofil itu harus dituduhkan kepada Nabi Muhammad, pedofil itu adalah penyakit manusia. Penyakit manusia. Sedangkan kalau Tuhan nete, itulah yang tidak manusiawi. Ini maksudnya iya. Kalau menurut Bang Sony tadi ya, begitu tadi dia bilang. Iya. Tapi kalau menurut saya intinya saya cuma kasih kesimpulan aja. Kalau untuk saya ini kan berbicara tentang faktor manusia. Yang tadi seperti Bang Zuma bilang tadi, Tuhan berbahagialah ibu yang mengandungkan engkau dan susu yang menyusui engkau, betul ya Bang? Tadi ya. Iya. Itu wajar karena maksudnya kalau untuk saya, pemikiran saya begitu, itu wajar. Karena dia masih prosesnya manusia. Belum Tuhan. Belum Tuhan. Kalau bagi saya begitu, Bang. Iya. Belum Tuhan dia Karena di situ. mungkin begini, Bang. Iya. Nggak mungkin begini, Bang. Saya mau bilang begini. Kalau seandainya dia waktu Tuhan Yesus ketika dilahirkan, kita tahu dia kata kasarnya dilahirkan di kandang intinya di kandang binatang ya. Iya betul. Kalau saya tidak bisa pungkiri itu sesuai dengan kitab saya. Iya. Kalau seandainya dia masih kecil terus banyak orang tahu bahwa dia Tuhan, otomatis dia nggak akan turun ke bumi sini untuk menebus dosa-dosa kita, Bang. Terus kenapa nggak turun aja langsung dewasa? Nggak bisa, kan butuh proses. Sekarang begini, Bang, saya mau tanya begini, Bang, simpel aja, Bang. Saya mau tanya begini, ketika Bang Zuma punya anak, terus ketika dilahirkan, kalau langsung besar kan nggak mungkin. Sekarang Pasti saya dari proses tanya, kecil dulu sampai. Saya tanya, Anda pernah baca kitab Kejadian 18? Sebentar, saya cek dulu. Nah, terus Bang. Atau Anda baca ketika kemudian di Keluaran 20 Tuhan datang kepada Musa? Iya. Apakah Kalau Tuhan di datang kepada situ? Musa, Apakah Tuhan di situ datang dalam keadaan bayi? iya, terus Bang. Datang dalam keadaan bayi atau Enggak. langsung dewasa kan? Iya. Itu bisa. Atau jangan-jangan Yesus ini murni manusia, kalian aja yang melantiknya Tuhan? Saya nggak bisa bilang iya atau tidak, Bang. Intinya apa yang tertera di dalam kitab saya itu yang saya ikuti, Bang. Oke. Gitu. Iya. Apa yang tertera di kitabnya Abang harus itu intinya hak kita untuk memilih ya. Kita nggak bisa
Oke, saudara, thank you ya. Iya. Iya, Bang. Makasih, Bang. Oke, makasih. Thank you. Iya, iya. Anda orang baik. Kita naikkan lagi teman kita yang Kristen yang lain yang bisa masuk kembali ke tema terkait dengan babi haram itu siapa yang ngajarin. Makasih sahabatku, semangat terus. Semangat siang, saudara. Selamat siang. Iya, Iya. bisa buka kamera. Oke. Gimana Oke. kabarnya Bang Zuma? Sehat, alhamdulillah. Iya. Dari mana Bang? Katolik? Kristen Pak. Oh, Kristen. Mungkin bisa menjelaskan ke kami ini terkait dengan penghalalan babi yang mana di Ya, kitabnya kalau Yahudi. masalah Silakan. penghalal babi itu memang tidak ada diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi Oke, memang Tuhan sip. Yesus datang untuk merombak apa tuh hukum Taurat memang. Di mana Yesus mengatakan dia datang untuk merombak Taurat. Ya, Tuhan di dalam pengajarannya dia ada tentang apa seperti gigi ganti gigi dirombaknya. Terus hukum Taurat menjadi dua, hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Itu aja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat kan nggak pernah diajarkan untuk diteruskan seperti itu lagi kan. Dan juga tidak ada ngajar tentang makan apa yang halal, makan apa yang haram. Coba kamu carikan di Alkitab apakah ada Yesus mengatakan ini haram, itu halal. Matius 5:19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan Bukan. kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ya, itu artinya Yesus tidak mengubahnya hukum Taurat. Iya, Artinya tapi orang yang merubahnya menurut Yesus menempati tempat terendah. dia mana Tuhan Yesus Tuhan Yesus sendiri merubahnya kok. Di mana Merombaknya. Yesus? Di mana? Itu seperti gigi ganti gigi dijadikan kasihlah musuhmu dan doakan dia. Itu bagian daripada penggenapan, tapi tidak Loh, tidak kan membatalkan. itu kan kelihatan Di mana? sekali. Di mana Jadi Yesus bukan membatalkan? berarti dia terkecil itu artinya bahwa hal-hal yang jasmani itu tidak perlu lagi karena aturan Tuhan Yesus secara jasmani. Aduh, parah. Di mana Yesus mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Bukan membatalkan, tidak membatalkan, tapi merombak, memperbaharuinya menjadi secara rohani. Kasih kedua kan, kasih kepada Tuhan. Iya. Kasih kepada Tuhan itu maksudnya apa? Melanggar Kasih- perintahnya atau mentaati perintahnya? Kasih Tuhan Allahmu artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Dengan dan cara menjadi hidup yang seperti Tuhan inginkan. melakukan perintahnya atau melanggar perintahnya? Di situ kita nggak mampu melakukan hukum Taurat, kita nggak mampu melanggarnya. Maksudnya nggak mampu kita Berarti hidup tidak seperti mengasihi. yang dikatakan hukum Taurat. Berarti tidak mengasihi yang disebut mengasihi Ya, bukan nggak Bapa mengasihi, Elohim. tapi kita sudah mengasihi karena kita menyerahkan hidup kita baginya. Bagaimana menyerahkan kalau tidak melaksanakan perintah malah melanggar? Loh, kan kekuatan bukan kita. Akhirnya Nah, kalau yang ada memberikan perintah, kekuatan itu kalau Tuhan ada kita sendiri. kalau ada perintah dari Tuhan jangan makan babi, terus kita mengasihi Tuhan malah melanggar makan babi, apakah itu masuk kategori mengasihi? Tapi Tuhan memang merombaknya karena yang masuk ke mulut bukan tidak Ya itu jadi bukan haram. masalah Tapi babi. yang keluar itu yang jadi haram.
Itu artinya. Berarti kencing onta masuk ke mulut boleh? Itu memang boleh karena Islam Boleh. juga mengajarkan demikian. Boleh. Nah, sekarang Islam juga permasalahan mengajarkan boleh diminum kencing unta itu. berarti tidak boleh lagi dijadikan sebagai olok-olok karena ternyata di Kristen juga boleh ya. Kalau mau diminum kan nggak masalah buat kami, tapi kalau Oke. kalian kan mengatakan itu haram. Oke, sekarang di Matius 15 yang terkait pernyataan Yesus yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, apakah itu membahas babi atau itu membahas masalah cuci Ya tangan kan, doang? segala makanan masuk ke mulut itu hal, dan yang dikeluarkan dibuang ke jamban tuh ya baru haram kan gitu, atau keluar dari hati kan gitu. Tapi itu kan tidak ada membahas babi, kontrasnya. Bang. Itu membahas tentang sanggahan Yesus terhadap ujaran orang-orang Farisi yang mengatakan muridnya makan tanpa cuci tangan. Bukan masalah babi. justru itu kita memandang bukan sekedar hanya nggak boleh cuci tangan, tapi kan masuk ke mulut. Yang Itu masuk ke pandangan mulut itu Kristen, segala kan? sesuatu yang bisa masuk ke mulut. Yang penting bukan racun kan, bukan Ya, bunuh diri. berarti pandangan Kristen terhadap itu sudah melanggar apa yang Yesus ajarkan. Tidak dong, kata Tuhan Yesus itu memang dia tidak menentang orang makan. Artinya, Di mana Yesus mengatakan itu? itu kan dia bilang yang masuk ke mulut Ya itu semua. berbicara mengenai cuci tangan. itu cuci tangan, itu namanya makan. Makan Iya, itu semua kan bisa ditegur. masuk ke mulut. Yesus ditegur, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Melanggar adat istiadat nenek moyang kita makan tanpa cuci tangan. Yesus menjawab, itu bukan yang masuk kontrasnya ke dalam mulut. dengan apa yang keluar dari hati dan keluar dari Itu bukan berbicara babi. apa tuh buang ke jamban itu apa kaitannya kan gitu. Yang nggak ada kaitannya kan, orang Yahudi tidak makan babi, Bang. Itu kan harus dikontraskan, kamu harus pikirkan baik-baik itu berbicara. Kontradiksi pengakuan Yesus yang mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun terkecil akan menempati Kalau tempat. meniadakan, Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan, tapi merombak baru. Meniadakan itu artinya Bukan, tidak dong. Karena dia memperbaharuinya. di mana Karena Yesus itu memang tidak memperbarui bisa. dengan menghalalkan? Di mana Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang terkecil. Maksudnya meniadakan hukum Taurat adalah 10 hukum itu. Kata Bukan siapa? 10. Ya kata Tuhan, hukum Taurat kan ada 10. Ya, kata siapa? Hukum Kalau Taurat? itu berbicara mengenai 10, kata siapa? Itu kan hukum Taurat ada 10. Ya betul nggak? Lah, hukum Taurat yang paling Emang ada kecil. berapa hukum Taurat? Seluruhnya, Jumlahnya? Pak. Seluruh hukum Mana ada Taurat itu. seluruhnya? Lah, di mana Yesus memilah 10? 10 saja. Itu kan dia bilang kalau barang siapa menghilangkan hukum Taurat. Loh, kok tidak ada kata hukum di situ, nggak ada. Hukum Taurat kan di situ. Iya, di situ kata nomos. Nomos itu artinya Taurat. Iya. Nah, sekarang- betul, betul. Nah, sekarang hukum Taurat. siapa yang membatasi Hukum Taurat Taurat. itu hanya 10? Siapa yang membatasi? Ya memang 10 hukum Taurat itu cuma ada 10. Betul. Siapa yang membatasi? Sedangkan perintahnya Ulangan 11 nomor 1, segala yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa itu Taurat. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu, itu Itu Taurat. aturan-aturan. Itu bukan hukum Taurat. Loh, jadi itu hukum apa namanya itu? Kalau jangan makan babi itu hukum apa namanya? Itu aturan Iya, untuk iya. cara makan. Ya, Lah, lah, itu lah, kan lah, lah, perintah. lah, 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 lah. Itu Lah, 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 aturan lah. yang bisa dirombak. Siapa bilang? Ya kan Tuhan Yesus sendiri merombaknya. Di mana Yesus merubah Taurat? Itu segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak. Itu tidak ada hubungannya Jadi, dengan haramnya babi.
Ya justru itu kalau masuk ke mulut, boleh masuk ke mulut Oh, apa? tidak Cuci bisa. tangan haram nggak? Tidak Itu bisa, cuci nggak bisa. tangan, cuci Tidak tangan bisa. haram nggak? Itu Itu kan Anda nyatanya, itu nyatanya mentafsirkan. Kan, bener kan? Nah, Itu sekarang yang apakah orang Yahudi tidak makan cuci babi? tangan aja bisa. Apakah orang Apalagi Yahudi yang makan babi? Apakah orang Yahudi makan babi? Ya kan Yesus menghalalkannya. Enggak, saya tanya, apakah Memang orang Yahudi makan tidak. babi hari ini? Oh, Yahudi tidak. Nah, Kan itu tidak ikutin. berarti Tidak ikutin mereka kata Tuhan Yesus, mereka. berarti mereka Mereka tidak menjalankan ikutin kata Tuhan Yesus. apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa, oleh Yesus. Ya kan, betul. Tapi kan jangan dia kau menyangka mengatakan bahwa aku demikian, datang tapi- untuk meniadakan hukum Taurat. Orang Kristen Nah, memang saya- dasar pemakan babi, makan babi. Sekarang Saya kasih pertanyaan tahu. saya ke abang. Sekarang saya Pertanyaan saya ke pertanyakan. abang. Hukum Saya Taurat, tanya. hukum Taurat kalau tidak cuci tangan haram nggak? Itu najis katanya. Najis. Ya, Menurut haram nenek kan? moyangnya kan? Berarti, betul toh. Kalau Iya. makan babi najis ya. Najis dan haram. Jelas Nah, itu. berarti sama, berarti hukumnya sama. Berarti tidak cuci tangan sama makan babi itu sama. Oh, beda, Hukumnya. beda. Cuci Apanya beda? tangan. Gimana bedanya? Cuci tangan. Mana ada Makan bedanya? babi. Itu kan Dengar, nggak dengar. bisa. Dengar, makan babi cuci tangan atau tidak cuci tangan tetap haram. Siapa bilang? Di situ kan udah jelas. Siapa bilang? Hukumnya Memang di situ lagi najis makan babi atau haram. bahasannya. Itu bukan Iya masalah kan, betul. makan babi. Berarti itu Sekarang bukan hanya pertanyaan cuci saya. tangan doang yang Tuhan Sekarang Yesus pertanyaan bilang saya gitu. pertanyaan saya, apakah ada larangan makan babi untuk orang Kristen dari Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Memang Yesus ada. tidak mengajarkan larangan makan babi, tidak ada. Sekarang Kristen, apakah ada perintah Tuhan agar jangan makan babi kepada Kristen? Tidak ada. Nah, terus kenapa kalian harus ngais-ngais bahwa Tuhan Yesus menghalalkan? Kalau Itu memang kan nggak ada Tuhan haramnya Yesus babi. yang hadir di bumi itu mengajarkan tidak ada yang satupun haram kalau masuk ke mulut. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Dan Tuhan Yesus tidak ada mengajarkannya. Memang ada, pernah dilarang orang Kristen makan babi? Pernah? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi untuk apa kalian mendasari makan babi karena Matius 15? Ya Perlu. justru itu Yesus yang merombaknya kan. Nah, itu kita sekarang kalau Anda menuduh Yesus yang merombaknya, itu adalah Siapa yang tafsiran. Itu tafsiran. Itu bukan menuduh, itu memang segala yang masuk ke mulut, segala dikatakan segala loh. Ya. Apa segala dasarnya loh, ada ya. ucapan itu? Apa dasarnya ucapan itu keluar dari mulut Yesus? Itu kan segala, bukan hanya cuci tangan, segala yang masuk ke mulut. Andaikan Itu segala, saja, itu berarti semuanya. dengarkan Tidak Bang. satu, dua, Andai tiga, saja, tidak ada andai itu. saja orang Yahudi, orang Farisi protes, Yesus kenapa muridmu makan babi? Justru Barulah itu Anda dia bisa mengatakan itu protes babi. gitu. Justru itu dia protes, tidak cuci tangan, dia udah protes. Apalagi makan babi, pasti dia protes. Nggak Nah, mungkin kalau nggak dia protes. kalau Yesus melihat muridnya makan babi, apa tindakan Yesus? Kan situ tidak ada ceritanya. Enggak, saya tanya. Kalau melihat muridnya makan babi, apa tanggapan Yesus? Ya, pasti dia membela muridnya. Ya, nyatanya betul. Waktu dia hari Sabat Jangan itu, Anda mencampur hari Sabat, adukan antara murid-muridnya ajaran Anda yang makan seenak perut roti Anda mau gandum makan itu dengan ajaran dibelanya. Yesus. Tidak mungkin Ya, Yesus ajaran Yesus mengatakan, memang begitu. tidak mungkin Yesus mengatakan, barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati tempat terendah. Lalu kemudian Itu Anda terkecil mengiyakan tuh, Yesus artinya muridnya makan 10 hukum babi. itu, Bang, itu hukum itu nggak boleh hilangin. Udah. Kalau Anda hanya mau menipu, jangan di sini tempatnya. Ya, Bang. tidak Abang ada tipu-tipu. Anda dibawa. Bodoh kali jadi orang. Bilang aja haramnya babi
itu tidak terikat kepada kami. Ngapain harus ngais-ngais ajaran Yesus kepada muridnya? Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ada nggak perintah di kitabnya orang Yahudi haramkan babi untuk orang-orang Roma Yunani? Ada nggak? Enggak. Justru babi itu makanan yang paling terlesat kalian. Tidak ada orang Yahudi menghalalkan babi, nggak ada. Jadi siapa yang menghalalkan babi? Tidak ada yang menghalalkan babi. Kristen memang babi itu halal. Itu jawabannya. Tidak ada yang menghalalkan babi. Maksudnya tidak ada orang yang didatangkan kepadanya haramnya babi menjadi halal, itu nggak ada. Yahudi enggak, Islam enggak. Apakah Kristen menghalalkan babi? Tidak. Tidak, tapi Kristen memang sudah halal dari sononya. Karena tidak ada pelarangan makan babi di luar Yahudi dan di luar agama Islam. Jadi Kristen boleh makan babi, boleh. Hindu boleh, Buddha boleh, ateis boleh. Hanya ada dua kelompok di bumi ini yang tidak boleh makan babi. Yahudi, Islam. Itu. Kalau Kristen ngapain memperbodoh diri? Ada kok, Tuhan sudah, Yesus sudah menghalalkan. Memang pernah haram untukmu? Emang pernah haram babi itu untuk Kristen? Kan tidak pernah. Terus ngapain kalian? Ada di dalam Matius 15. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut. Memang dulu pernah haram buat kamu babi itu? Ya nggak pernah. Jadi Anda harus sadar diri. Siapa yang menghalalkan? Jawabannya enggak ada. Yahudi tidak menghalalkan. Islam tidak menghalalkan. Kristen tidak terikat halal haram. Tapi Kristen babi itu memang tidak ada haramnya. Karena tidak ada perintah kepada Kristen jangan makan babi. Yang datang perintah jangan makan babi itu di Islam dan Yahudi. Jadi kalau Yahudi makan babi berarti dialah yang menghalalkan babi itu. Tapi ternyata Yahudi sampai hari ini tidak makan babi. Cuman Kristen. Berarti tidak ada yang menghalalkan bagi mereka yang mendapatkan hukum haramnya babi. Kristen makan babi karena memang Kristen tidak pernah diajarkan bahwa babi itu haram. Kristen memang pemakan babi. Begitu saudaraku. Kalau kami Islam Yahudi babi itu haram. Titik. Kalau kalian memang tak ada nabi yang datang ke Kristen mengajarkan makan babi. Ya silakan. Abang bilang tadi di Kristen kan tidak pernah diharamkan makan babi. Iya. Ya. Boleh kita lihat kalau abang punya Alkitab di situ, boleh buka di Imamat 11 ayat 7 sampai 8, Bang. Itu untuk Yahudi. Tetapi kami kan pakai ajaran Alkitab, Itu Bang. Anda ngambil sebagai aksesoris doang. Untuk gaya-gayaan. Silakan buka kamera abangku. Oh, belum bisa buka kamera. Itu Ya, cuman aksesoris. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu mengikat kaum Israel saja. Imamat Yeremia 31, 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan menanamkan haramnya babi ke dalam batin setiap mereka. Tidak ada dalil Kristen haram babi itu nggak ada. Kalian tidak dianggap oleh Tuhan, makanya tidak ada hukum yang datang kepada kalian. Kalau kami di Islam, innama harrama alaikumul maitata walahmal khinzir. Tuh perintah di Islam oleh pencipta langit dan bumi, wahai umat Islam jangan kau makan babi, wahai umat Yahudi jangan kau makan babi, wahai orang Kristen makan sepuasmu karena dunia ini adalah surgamu. Terus bagaimana abang bilang Kristen, bagaimana dengan agama Kristen yang gereja Advent? Gereja Advent itu secara khususnya mereka memakai perjanjian lama, Bang. Berarti dia serigala nyamar domba. Tidak ada ajaran
Musa diberikan Tuhan untuk di luar Yahudi, itu nggak ada. Itu milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ada orang yang di luar Bani Yakub memakai perjanjian lama kitab Yahudi, nyamar-nyamar dia adalah serigala nyamar domba. Itu kayaknya abang offset juga itu bang. Kami silakan Anda tunjukkan kepada saya dalilnya di mana di perjanjian lama kalau Taurat yang datang kepada Musa itu untuk orang luar Yahudi juga. Silakan. Ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Advent itu sekte yang belum berumur 200 tahun, baru dibentuk, baru-baru kemarin pagi. Advent itu. Setelah dia baca Bible, loh ini kok ada larangan ini, ada kok, aduh kita bikin sekte baru yuk, namanya Advent. Padahal perjanjian lama itu hanya berlaku untuk Yahudi. Jadi saya katakan sekali lagi, apakah babi itu pernah diharamkan ke orang-orang Kristen? Tidak pernah. Orang Kristen diberikan spesial oleh pencipta langit dan bumi untuk menikmati segala sesuatu selama mereka masih hidup di bumi. Silakan makan semuanya, karena kenikmatan dan kebahagiaannya hanya sebatas di bumi doang. Itu abang tadi kan tahu kali tentang Alkitab, ya kan bang? Nah, bagaimana ya kan, abang menanggapi di Kisah Para Rasul 10 ayat 13-15? Yang dikatakan di situ, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus berkata, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Nah sekarang itu yang datang kata Lukas Tuhan. Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Ayo. Anita, syukran. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang ke Petrus itu Tuhan? Sabar ya bang, kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Iya, saya sudah bertanya itu, udah paham itu. Jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan, Theos. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kalau itu Tuhan? Masa Tuhan bicara ke Petrus? Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengar suaranya dan tidak bisa melihat wajahnya, tidak bisa melihat wajahnya. Kok jadi Tuhan yang datang? Jadi tidak ada pernah Tuhan mengharamkan babi untuk orang Kristen, itu nggak ada. Orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan menurut Paulus. Bukan hamba Tuhan orang Kristen itu. Orang Kristen itu tidak pernah datang kepadanya hukum-hukum. Ada nggak pernah Tuhan siang. Iya, siang bang, siang. Dari mana bang? Protestan? Katolik? Oh ya, saya Salesius Pak, Bang Juma. Nama saya Salesius. Saya Kristen Katolik Pak. Oh Katolik. Iya. Iya bang, iya bang. Ya. Ya, gimana kabar Bang Juma? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, puji Tuhan Bang Juma ya. Lancar ya puasanya ya? Lancar bang, lancar. Puji Tuhan. Jadi bahas apa ini Bang Juma? Siapa yang halalkan babi? Babi. Gitu ya? Iya. Ya, oke Bang Juma. Saya kira tidak ada yang halalkan Bang Juma ya. Berarti tetap Dan haram. juga tidak ada yang haramkan. Mati meja, mati meja. Jadi imamat 11 itu enggak haram? Enggak gini Bang Juma. Kalau bagi umat Kristen ya, orang Kristen itu dasarnya apa? Di Kejadian, kitab Kejadian Bang Juma ya. Saya baca kitabnya kitab Yahudi itu, ya silakan. Kitab Kejadian itu kan ya kitabnya orang Yahudi, dan juga sekarang juga dijadikan oleh kitab untuk umat Kristen ya. Kejadian 1 Bang Juma ya. Itu dasarnya Bang Juma. Ntar ya saya bacakan ya. Gak bisa ditampilkan, cuma nggak apa-apa ya Bang Juma ya. Nggak apa-apa, silakan bang. Tapi ya, dari Bang itu saya sudah Juma. tahu. Apa-apa ya. Ya.
26, 27, 28. Kita ya. baca aja Bang Juma di 27 ya, 27, 28 sampai 29 nanti ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Iya. beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas, ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan, ya, yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, itu Bang Juma ya. Jadi dasarnya, jadi terutama di ayat 28 ya Bang Juma ya. Itu 27 dan 28 itu memang Allah menciptakan ya burung-burung di udara, baik yang di laut maupun yang di darat ya. Itu menjadi, dia suruh berkuasalah kepada manusia. Jadi artinya manusia itu harus berkuasa atas semuanya itu, ya, dan menjadi makananmu, itu kata Allah, ya. Itu dasarnya Bang Juma. Ya memang Bang Juma, di dalam kitabnya Musa ya, memang ada banyak hal yang diharamkan, sangat banyak, ya. Apakah Bang Juma percaya dengan kitabnya Musa itu? Percaya? Pertanyaan saya itu. Percaya? Sehingga kan ada yang haram kan toh, ada yang halal. Iya. Di kitab betul. Musa. Saya Ya, percaya toh? Bang. Betul. Percaya kan? Percaya? Percaya kan kitabnya Musa toh? Percaya? Percaya. Oke. Sekarang gini Bang Juma. Di kitabnya Musa, terutama imamat ya. Kitabnya Musa itu imamat. Imamat 11 ayat 4 Bang Juma. Silakan baca kalau Bang Juma mau baca ya. Baca aja Bang. Imamat 11 ya, saya baca biar enak ya. Imamat 11 ayat 4. Ya, sebentar Bang Juma ya. Saya buka dulu ya. Ayat 4 ya. Jadi gini bunyinya Bang Juma. Ini memang Musa memang ada yang halal, ada yang diharamkan ya. Ini yang diharamkan Bang Juma ya. Ya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, ya Bang Juma ya. Ada unta di situ diharamkan. Ya. Tapi buktinya sekarang Bang Juma makan unta. Ya. Benar nggak itu Bang Juma? Betul nggak itu? Betul. Artinya Bang Juma, ya toh, betul kan itu? Betul Bang. Lama, Bahwa cepat Bang. Di Apa kitab poinnya Musa, cepat? di Imamat ayat 11 ayat 4, ya. Imamat 11 ayat 4 di situ Allah melarang untuk makan unta. Ya, kenapa terus? Bang Juma sekarang makan unta? Nah, pertanyaan yang Silakan. bagus. Ajaran yang datang kepada Musa silakan. itu untuk siapa? Oke, untuk Musa. Dan Untuk Musa. dan Untuk umatnya Musa kan? saya umatnya Musa enggak? Oke, sekarang saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama orang Islam beda?
aturan itu Tuhan kami Enggak, saya tanya dulu Bang Juma, yang saya anggap Bang Juma ini adalah orang yang sedikit pengetahuan lebih jauh di atas saya ya. Saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama Allahnya orang Islam beda apa sama? sama. Lantas apa? Ketika Allah ya, kalau sama, Allah mengatakan jangan makan unta. Itu hukum. Kenapa kalian makan unta? Itu hukum untuk siapa? Enggak, saya tanya kenapa? Kan Allah berfirman Itu hukum untuk dilarang siapa? makan unta. Itu untuk siapa dilarang? Loh, kan untuk Bani Israel kan toh? Saya Bani Israel enggak? Loh, sekarang saya tanya, Allahnya Bang Juma sama orang Israel sama apa beda? Tuhan yang sama Berarti memberikan Allah aturan. itu pelan-pelan berarti Bang Juma. Hah? Hukum Tuhan kepada Nabi Musa dengan umat. Ini loh Bang Juma, Allah kita itu satu Bang Juma ya. Satu. Kata siapa? Ya. Anda nggak masuk ke situ. Anda Kristen kok. Kecuali kalau Abang Juma mengatakan Katolik itu Bang bukan Juma. menyembah Tuhannya Yahudi. Katolik itu menyembah dewa. Ya, enggak apa-apa. Ya itu fakta. Maksud saya yang gini, Anda Bang. sembah, Maksud yang saya, Anda Bang sembah Juma. bukan Tuhan kami. Yang Anda Ya, sembah maksud dewanya saya- orang-orang Roma Athena. Jangan Anda masuk di situ. Ya. Orang Kristen Ya, bukan saya nggak menyembah masuk- Tuhan saya kami. nggak masuk ke situ. Ya beda. Ya, saya nggak Makanya masuk ke- kalian makan saya nggak babi masuk ke situ. karena tidak ada larangan makan babi kepada orang Athena, orang Romawi. Ada nggak perintah makan jangan makan babi kepada orang Roma Yunani dari Tuhan kami? Ada nggak? Nggak ada. Kamu saudara tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kamu sembah dewanya orang Roma Yunani. Jangan masuk ke kami. Makanya haramnya. Saya tanya sekarang- Bang Juma. Saya tanya, Apa dengar itu? dulu Bang Juma. Saya tanya ya dengan hormat Ya. Bang Juma ya. Saya Iya. juga paham Bang Juma ya. Iya. Ya, saya paham. Ya, Kalau nggak toh, paham, kan dengarkan Allah saya. itu kan Jangan kata banyak Bang ngomong kalau nggak paham. Sekarang ada guru. hanya satu. Dengar saya baik dulu. orang Yahudi maupun Islam. Satu. Saya dulu Satu kan? dengar. Ada seorang Beda guru. apa sama? Ada seorang guru Iya. mengajar di SMP, SMA. Guru yang sama. Perintah yang datang kepada muridnya yang SMP dengan perintah yang datang kepada muridnya yang SMA, apakah diperuntukkan kepada SMP SMA dua-duanya? Kan tidak. Hukum itu hanya datang kepada Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 5 baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Anda baca. Hukum itu yang datang kepada Musa hanya mengikat Musa dan kaumnya. Nah, Tuhan yang sama kemudian Tuhan yang sama kemudian memberikan hukum dengar baru dulu, Bang Juma. kepada kami umat Islam. Beda hukumnya. Ya boleh. Ya boleh saya nanggapi ya. Boleh saya nanggapi. Sekarang Ya, nggak usah Anda berarti- permasalahkan antara saya dengan Yahudi. Yang Anda permasalahkan ini Kristen. Apakah ada aturan Tuhan yang datang kepada Kristen? Titik. Itu dulu. Ada nggak perintah Tuhan saya kan dari sudah Tuhannya Yahudi kepada Kristen ada? Saya kan sudah baca di Kejadian 27 tadi sampai 29. Itu perintah kepada Adam dan Perintah Allah keturunannya. itu. Sedangkan Nah, iya, itu Taurat, kan dari Allah toh. oke. Sekarang Itu Taurat kan dari ada Allah nggak? toh. Iya. Sekarang Taurat ada Enggak, nggak untuk itu Kristen? dari Allah apa enggak? Saya Enggak, tanya. yang diterima oleh Musa itu dari Allah pun. Dari mana? betul. Sekarang pertanyaannya, apakah Taurat untuk Kristen? Bang Juma, Alkitab ya, Alkitab itu Alkitab, terdiri dari dengar dulu. Ada Dengar dulu. tidak Alkitab, Taurat yang datang kepada Musa untuk Kristen Katolik? Ada nggak?
dengar dulu. Alkitab itu terdiri dari dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama. Saya tanya, dengar. ada enggak? Dengar dulu. Tidak Dengar, Taurat biar Anda untuk paham, biar Anda Kristen. paham, biar Pak Juma paham. Anda Jadi, turun di bawah. Di bawah. Aduh. Botak kepala, enggak ada ilmu. Botak aja, botak licin. Bikin makruh puasa. Botak. Tapi bodoh. Nah, makruh puasa kan jadinya. Ditanya apa, jawab apa. Kupikir botak pintar. Mulut lebar nih, masuk babi 1 ekor. Jangan ngeyel kok ditanya, jangan so pintar sama saya. Hukum Taurat apakah ada diberikan untuk orang Katolik, untuk orang Protestan? Hukum Taurat itu adakah? Itu yang Anda jawab. Kejadian 1 Anda belum sebut, saya udah hafal itu. Makanya di dalam Ulangan 5 diterangkan hukum yang datang kepada Musa bukan untuk nenek moyang, tetapi untuk kaumnya Nabi Musa saat itu juga. Malah kemana-mana bahasnya. Halo saudara Lukas. Selamat sore Bang Juma. Sore juga, buka kamera abang. Silakan Bu. Iya. Pertanyaan saya apa bisa dijawab pertanyaan saya? Terkait dengan materi ini abang. Siap. Buka kameranya abang. Silakan. Selamat sore. Sore juga saudara. Pertanyaan saya menyangkut sesuatu tema Bang. Silakan. Gini Bang, pertanyaan saya masalah haram-haramnya babi itu. Ya. Oke. Memang di agama Kristen memang tak ada yang dituliskan isinya yang apa kayak bilang sama Bang Juma tadi betul. Tapi apakah yang sekarang ini yang kan sekarang kan trending topik masalah babi ini? Iya. Sedang trending topik masalah babi ini. Iya. Apakah di dalam agamanya Bang Juma ini babi sedang naik daun sekarang ya? Kok babi naik daun? Yuk, kan saya tanya dulu, apakah kan anda yang berarasi babi haram? Pemakan babi yang naik daun. Pemerintah diprotes gara-gara sekarang mau pertanyaan saya gini, simpel aja saya. Apakah sekarang ini Bang Juma sudah pengen yang kayak gini makan babi anda? Oh enggak dong, saya pengikut Yesus makan babi. Kan gila itu namanya. Sudah, maka saya bilang lagi naik daunnya babi sekarang ini. Itu diterangkan sekarang dalam kitab di agama anda ini istilahnya yang dipertuankan babi atau apa? Allah, saya tanya dulu. Kenapa lari ke situ? Kenapa aneh jadi aneh? Kenapa? Terancam perutnya ndak masuk babi. Terancam. Takut nggak makan babi. Padahal ndak ada perintah Tuhan datang kepadamu jangan makan babi. Kamu nggak dianggap umat oleh Tuhan. Makanya tak ada Tuhan memberikan perintah jangan makan babi kepadamu. Karena bagi Tuhan dikasih perintah pun tak ada gunanya. Jangankan pemerintah, Tuhan pun kalian bantah. Jadi sia-sia aja Tuhan memberikan perintah. Karena sudah tahu Tuhan itu seperti apa karakter kalian. Jangankan manusia, Tuhan pun kalian bunuh. Kan begitu. Jadi tak ada perintah Tuhan kepada orang-orang yang beragama Kristen. Tahu. Cuma sekarang yang jadi trending topik ini kan masalah babi yang saya bilang naik daun. Iya, karena kalian muncul di tengah-tengah kami menjual babi di mana-mana. Itu kan bagimu yang haram. Kan bagimu yang haram. Oleh karena itu,
Kalau begitu, karena kamu sudah tahu babi itu haram bagi kami, jangan kau jual sembarangan toh. Bukan. Yang saya tanya sekarang, Anda mempertuhankan babi atau Tuhan mempertuhankan Hanya Allah? orang Kristen Itu aja. yang mempertuhankan babi sekiranya babi itu menembus dosa. Andai saja babi bisa Sekarang menembus begini. dosa, maka babi pun kau tuhankan. Mana yang Itulah lebih kau- haram saya tanya Anda? Mana yang lebih haram? Yang masuk dari dalam perut atau yang keluar dari mulut? Tanya Anda dulu. Kalau mengatakan Yang masuk hal dalam perut atau yang tersebut, keluar dari mulut? itu berbicara najis, bukan haram. Loh, Yang masuk dalam perut, yang haram, najis. yang masuk atau yang Itu keluar? tidak berbicara haram halal di situ. Yesus tidak membahas haram atau halal. Itu berbicara najis. Belajar membedakan antara najis dan haram. Kristen memang nggak tahu apa itu Sekarang haram. jangan ganti topik dulu. Masalah babi kita bahas dulu masalah babinya ini. Ya, Apakah siapa yang dalam- menghalalkan dalam babi perspektif untuk Kristen? Anda itu di dalam Siapa? isinya dalam masalah babi ini apakah lagi Siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? setiap ciptaan di muka bumi ini dihalalkan untuk pada semua orang. Tapi Dalilnya ada. Ada Di kata tapi, makanya dengar Imamat dulu. 11 nomor 7 yang menghalalkan Saya tahu sesuatu itu, yang cuma diharamkan dengar Tuhan itu dulu. iblis. Iblis yang Yang suka kamu bilang menghalalkan Allah itu makanan apa? yang diharamkan Tuhan. setiap yang ciptaan yang diciptakan sama Allah itu berhak semua manusia dipelihara di muka bumi dan manusia berkuasa. Dalilnya jelas Ya, di kalau dalam orang makan. Imamat 11 nomor 78. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kan bagimu yang haram, bagi kita halal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Karena Tuhan sudah tahu karakter kalian mungkin adalah omnipora. Tuhan sayang sama Kami- kalian. Makanya Tuhan tidak membatasi Dengar kalian. dulu. Makan Jangan suka apapun menang sendiri, kalian makanya. boleh. Ada Kasih nggak Tuhan kesempatan kita mengharamkan ngomong. babi untuk Kristen? Pertanyaan saya. Kasih kesempatan dulu kita ngomong. Saya bertanya, habis itu Anda ngomong. Ada nggak Oke, siap. perintah Tuhan agar orang Kristen jangan makan babi? Ada nggak? Nggak ada. Berarti perintah jangan makan babi hanya kepada umatnya, umat Yahudi dan umat Islam, betul? Betul. Kenapa Kristen tidak dikasih haram babi? Karena bagi setiap yang hidup di muka bumi ini itu berhak manusia berhak menguasai. Apakah Tuhan mengharamkan babi kepada iblis? Hai iblis, jangan makan babi. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Adakah Tuhan mengajarkan hei Kristen jangan makan babi? Nggak ada. Berarti iblis dan Kristen sama, nggak haram babi. Beda. Kalau Yahudi, Islam jangan makan babi. Iblis dan Kristen ada nggak larangan jangan makan babi? Bagaimana sama unta? Kalau unta makan. Unta itu larangan untuk Yahudi. Boleh unta. Tapi diharamkan. Itu untuk Yahudi kan? Itu kan untuk Yahudi. Ya, Sekarang kami kan bukan tadi Yahudi. bilang kan Israel. Ya, kami bukan masalah. Yahudi. Anda Kami bukan masalah Yahudi. Kami bukan Tapi Yahudi. keturunan mana? Keturunanmu dari mana? Kami Asal bukan usul dari Yahudi. Kami umat Islam. Islam lahir dari kapan? Islam lahir dari abad Abad keberapa? Abad Abad ke-7. keberapa dulu? Abad ke-7. Ya, tahu. Nah, terus? Benar kan abad ke-7. Berarti Iya, terus. kamu mendoktrin masalah itu, kamu doktrin. Kamu ambil dari kitab-kitab sebelumnya. Kamu Mana nggak percaya. Kitab saya Kamu nggak Al-Quran. percaya kitab-kitab sebelumnya bahwa Kitab yang saya menyatakan Al-Quran. itu antara harap atau apanya itu awalnya itu kamu percaya. Bukan itu. Sekarang kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Karena Sekarang. disayang, karena Kristen disayang, atau karena Kristen dianggap pembangkang, tidak akan mau mendengarkan meskipun dikasih perintah. Ayo, Tuhan satu mereka rubah menjadi 3.
Ibadah Sabat atau Jumat mereka lari ke Minggu. Yesus utusan Tuhan, mereka katakan Tuhan itu sendiri. Perintah sunat, mereka tidak bersunat. Percuma saja Tuhan memberi firman kepada kalian, kalian tidak akan pernah dengar. Begitu juga Tuhan tidak memberikan firman kepada iblis. Percuma saja Tuhan kasih iblis firman, iblis tidak akan tunduk. Orang Yahudi disuruh menyembah satu Tuhan, orang Islam satu Tuhan. Orang Yahudi disuruh bersunat, orang Islam bersunat. Orang Yahudi dilarang jangan makan babi, kami tidak makan babi. Ah, Kristen kenapa nggak dikasih hukum? Kok Kristen dianggap anak tiri? Jangankan hukum, nabi pun tidak ada dikasih kepada orang-orang Kristen. Kami Nabi Muhammad. Orang Yahudi Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus. Nah, Kristen nabinya siapa? Ada. Tuhan tidak menganggap kalian. Kalian punya kitab hanya mengambil terjemahan dari kitab Yahudi dan mengambil surat-surat yang ditulis-tulis oleh orang-orang yang bukan nabi. Jadi solusinya buat kalian hanya ikut Nabi Muhammad supaya kalian punya nabi. Begitu. Jadi kuncinya jangan Anda itu terjebak oleh tema saya. Siapa yang menghalalkan babi? Tak ada. Kristen itu memang dari sononya tidak ada perintah kepada Kristen haram babi. Itu hanya berlaku kepada umat pilihan Yahudi, Islam. Kristen gak ada hukum haram babi. Kristen mau ngapain dengan babi aja silakan aja, itu fakta. Jangan sakit hati kalau udah disampaikan begitu. Nah, oke, selamat siang, Bang. Siang. Masih tentang Lagi babi kah ini apa yang lain? Enggak, ini bahasanya, Bang. Masih bahas tentang makanan apa-apa? Iya, ini siapa yang menghalalkan babi? Yang menghalalkan tentu di perjanjian lama kan kita udah tahu tadi, Juma juga udah pasti nah, tahu. ada enggak? Oke. Ada enggak perintah haram babi untuk orang-orang Kristen? Ya karena kita merujuk dari perjanjian lama tentu ada, tapi tertulis di perjanjian lama. Ya itu kan untuk Yahudi, abangku. Itu untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Betul sekali, karena memang keselamatan itu dan Nabi terdahulu juga memang dari Yahudi semua, kita harus akui. Berarti tidak ada yang mengharamkan babi. Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen, betul? Ya tentu kalau kita dari sejarahnya berangkat dari perjanjian lama, ya itu kitabnya Yahudi, abang. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa Kristen harus ke situ? Itu kan hanya sama. Ya, memang kita kan sesuai Alkitab yang kita pegang karena ada perjanjian lama, perjanjian baru. Lah, itu kan perintah Tuhan untuk kaumnya Bani Israel saja, anak-anak Yakub, bukan untuk Kristen. Jadi tidak ada perintah haramnya babi untuk Kristen, Katolik, Protestan dan seterusnya, nggak ada, betul? Betul. Nah saya tanya, kalau untuk Muslim masalah babi ada juga tertulis langsung di Quran haram gitu. Ada haram, tidak boleh makan babi. Al-Quran ada. Apa aja itu? Ya, dilarang makan haram. Dilarang makan babi dan binatang-binatang yang disembeli bukan atas nama Allah. Tak boleh di Islam. Dilarang makan darah, dilarang makan bangkai. Begitu, abang. Iya, nah, itu kan kalau di perjanjian berlama kan tentu yang itu kitabnya Yahudi. Apa aja itu kitabnya Yahudi, ya, bang. Tapi kan sekarang Kristen juga ke saudara kita kitab suci saudara kita Muslim masuk juga masalah babi, masalah enggak. Itu beda hukumnya, kepada kami beda hukumnya.
Kami tidak mengikuti Hukumnya apa hukum kan? yang ada Haram kan? di kitab Perjanjian Lama, bukan kami anut. Bukan, kami Al-Quran. Beda bang, beda. Sekarang ada nggak hukum haram halal makanan untuk Kristen dari Tuhan? Ada nggak? Dan saya bilang kan tadi kalau kita berbicara Kristen itu di Yahudi karena memang Kenapa keselamatan. masuk ke itu, ke Yahudi? Nah, yang jadi Kan pertanyaan, yang saya tanya kan jadi Kristen. pertanyaan. Berarti abangku, maaf nih, berarti di Kristen tidak pernah Tuhan memberikan hukum, aturan. Betul? Ya ada dong, namanya hukum Taurat. Mana, Kan kita mana, juga mana? Memang setiap Nabi setiap mana ibadah yang kita kan diutus bertanggung untuk jawab. orang Kristen? Nabi mana? Yang diutus untuk orang Kristen itu nabi yang mana? Siapa nabinya orang Ya Kristen? kita kan emang semua di Perjanjian Lama, di kitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada, maksud saya. Itu Jadi kita nabinya berdasar- orang Yahudi, abangku. Ya tapi kan Ya. sama. Kalian Apa samanya? Enggak, saya tanya dulu, Pak Juma, Nabi-nabi- Pak Juma, nabi-nabi terdahulu tetap juga dia ada di sejarahnya apa dipercaya enggak sama saudara Muslim? Kan Kami gitu aja. percaya Nabi itu diutus kepada kaum Bani Israel, bukan Betul. untuk kami. Nah, sekarang Kristen, Nabi itu juga adalah Nabi Israel. Nabinya Kristen siapa? Enggak Maksudnya ada. nabinya Kristen siapa? Enggak ada. Tuhan Ya, tentu tidak pernah kami memberikan Tuhan tidak pernah memberikan perintah aturan main kepada yang beragama Kristen. Nabi-nabi turun Sebenarnya dengan ajarannya untuk kaumnya Bani Israel. Jelas itu bang. tapi kedatangan Yesus, masalah kedatangan Yesus ke dunia setelah dia mengajar udah dewasa lah, maksud saya tahu kan ayatnya ada yang haram Yesus itu untuk bukan kaumnya soal Bani Israel. Yesus untuk Israel. Iya, iya tapi kan Nah, kita bukan untuk Kristen kan pengikut Kristen Yesus. bang. Itu pengakuan Kristen sendiri. Bukan Itu- cuma pengakuan sama tindakannya memang sekarang, kita pengikut. sekarang mana aturan yang Yesus berikan untuk orang-orang non Yahudi? Yang mana? Ada? Tidak ada. Kalian itu tidak pernah dianggap oleh Tuhan. Kalau di Tidak pernah Perjanjian Lama dianggap. itu kan tentang aturan, kita udah paham semua tentang hukum Itu Taurat untuk soal agama makanan. Yahudi. Sekarang untuk Betul. Kristen ada nggak? Ada nggak aturan untuk Kristen? Ya kita Yesus gitu kan, kita kan berarti kan Iya, sebagai pengikut Yesus tentu pun hanya mengikuti untuk bangsanya ajaran dan Israel. Bangsanya Israel Yesus. Tapi Kristen siapa yang diutus untuk Kristen? tentu Yesus dong, kan dia Yesus utusan, untuk dia nabi. kaumnya Bani Israel, paman. Oh itu betul, kita harus akui dan tertulis keselamatan datang dari bangsa Israel. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang diutus untuk Kristen memberikan aturan? Babi tidak haram, sunat tidak boleh, ibadahnya minggu, menyembahnya Yesus, tempat ibadahnya gereja, hari ibadahnya minggu. Itu nabi siapa itu? Siapa yang mengutusnya? Kalau ada yang kayak gitu ngomong kayak gitu, kita nggak percaya. Kita lihat dari segi tindakannya dong. Makanya kita jadi pengikut Yesus, Kristen disebut. Kalau langsung mengaku Yesus, Yesus pengikutnya Yahudi, Bang. betul. Nah, Yesus sekarang juga kalian sunat, bukan Yahudi. apa segala macam. Mengikuti tradisi Yahudi. Kan memang berarti kita dari cuman tadi udah ngaku, ya. Berarti cuma ikut-ikutan doang. Ya kita ikuti, kayak kita lah ya. Berarti Cuma, kesimpulannya, berarti Ya, kita ikuti kesimpulannya apa? narasinya. Iya, berarti kesimpulannya babi haram untuk Bani Israel dan Bani Ismail. Tidak ada larangan babi haram kepada di luar dua kelompok ini, betul?
Betul? Iya, tapi kita berdasarkan kan saya bilang tadi kita perjanjian lama. Berarti Kita kan ini kan hanya mengikut sejarah, Bang Juma. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menganggap kalian. Karena tidak ada maksud tidak saya ada ngikutin aturan narasi Tuhan yang kalian. datang kepada kalian, saudaraku. Kalian hanya ikut-ikutan gitu ya. Enggak, kita jujur dulu. Kita setiap narasi Bang Juma, ya memang kalau benar ya benar. Kalian hanya ikut-ikutan gini. Mungkin betul. Bang Juma kan tahu di tanah Batak itu belum kenal agama dulu. Ini ngikutin nalarnya, ikut-ikutan. Hanya menyembah apa aja lah, nenek moyangnya, apanya, kayu, tergantung apalah Tuhannya. Datanglah misionaris kan, no mention. Pasti tahu Bang Juma kalau benar mendalami Kristen sejarah ya. Iya tahu. Datanglah no mention, menyebarkan Injil Yesus. Itu kan beberapa kali mau dibunuh dan akhirnya terbunuh juga. Jadi benar. Setelah diberitakan kita ngikuti. Karena kita ngikutin apa? Karena melihat karakter Yesus kan gitu. Betul itu. Kalau saya akui ya betul. Nenek moyang kita ngikut dari misionaris dari Jerman, no mention itu ke tanah Batak. Beberapa kali mau dibunuh kan. Itu maksud saya gitu. Ya saya ikuti nalarnya. Tapi kalau soal makanan kita bahas terlalu dalam, ya tentu ya emang manusia nggak ada yang sempurna selain manusia Yesus. Masalah dilarang berbohong juga, dilarang mengucapkan saksi dusta. Waduh, kita ini dilarang mengucapkan Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Setiap hari manusia yang udah bohong demi Allah katanya itu banyak, Bang Juma. Jadi kalau tentang makanan, Yesus sudah jelas menyebut yang haram bukan soal tentang apa yang masuk dari mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Itulah dasar kami. Siapa yang doyan babi makan saja. Percuma aja, percuma Bang. Percuma Anda mengambil yang kayak gitu. Toh tidak ada babi haram untuk Kristen. Dari sanonya memang tidak pernah Tuhan memberi aturan kepada Kristen, Katolik, Protestan atau Advent atau apapun itu. Pencipta langit dan bumi tidak pernah memberikan perintah atau larangan kepada orang Kristen. Tidak pernah mengutus nabi kepada orang Kristen. Yang diutus hanya Yesus kepada kaumnya Bani Israel dengan seperangkap aturan-aturan untuk Bani Israel. Kristen biar dianggap paten. Nah, ya sudah. Itu benar sekali. Sudah. Berarti tidak ada yang menghalalkan babi, nggak ada. Memang babi sudah halal dari sononya untuk Kristen. Tidak terlibat di dalam haramnya kepada Bani Israel. Gitu, Bang. Saya juga sebagai Kristen ya, pengikut Yesus, kadang saya mikir, alangkah luar biasa bahagianya orang Israel ini. Keselamatan harus datangnya dari situ, dari nabi-nabi. Segitu banyak negara gitu loh. Kadang kita mikir gitu, benar, itu udah benar. Kenapa harus ke Israel gitulah? Tapi itu pilihan Allah kan gitu. Pilihan Allah harus memilih lahirnya, datangnya keselamatan itu dari bangsa Israel. Ya tentu kita negara-negara lain. Kita tadinya belum beragama. Yang saya bilang tadi, misionaris datang mengabarkan Injil. Orang tua kita, nenek moyang kita sama sekali nggak kenal agama, berhala. Mulai ada ini apa sih sembah contohnya. Jadi ya kita termasuk kan ya beruntung kita mengikuti kan gitu, dapat keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Ya, tidak ada aturan haram halal kepada Kristen dari Tuhan. Itu intinya, betul? Cuma nebeng Israel, Kristen. Ya, setelah kedatangan Yesus hanya yang tadi, bukan soal makanan. Maksudnya kata-kata kotor, menghina itu lebih parah. Karena apa? Soal makanan akan keluar, kita buang. Iya, gitu. Tapi itu kalau pun aturan itu tidak untuk Kristen juga. Nggak ada, intinya orang-orang Kristen tidak ada aturan haram babi, halal babi. Nggak ada aturan itu. Tapi membenarkan enggak Juma kalau saya bilang yang lebih parah yang keluar dari mulut, misalkan saya atau sebaliknya Bang Juma menyakiti saya dengan kata-kata sampai menghina orang tua, jauh lebih sakit kan daripada betul itu, betul. Kita sepakat lah itu, jangan kita pura-pura. Kan bagus acaranya, ya iya betul. Nah gini baru mantap. Memang kalau saya naik ke saudara apolog kita Muslim, adem semua mau hanya satu yang nggak bisa saya hadapi, si Ripa sama si Hesti.
Bang Juma langsung barbar terus, padahal kita udah enak gini ya, enak kan itu sebenarnya. Bang, di TikTok ini hanya gini-gini, kalau ketemu sebenarnya kayak saya tinggal di Jawa Barat, alangkah baik-baiknya ini suku Sunda semua di sini. Itu plat saya itu sayo, bawa orang pengajian lagi saya contoh. Mobilnya Mazmur. Oke Bang, saya mau ibadah dulu Bang, makasih banyak ya. Ya, makasih ya. Oke, sip. Salam kenal saudaraku Mazmur. Nanti naik lagi ke sini ya Bang. Makasih. Ya. Oke teman-teman sekalian, kita mau asar nih, gimana nih? Kita tunggu teman kita yang mau naik moderatornya kok nggak ada nih. Moderator pada kemana ini? Aku mau sholat asar dulu. Ayo, sementara yang minta permintaan dari saudara kita Kristen mau membahas tentang babi masih ada banyak. Gimana? Sayang kalau ditutup komalnya. Mana ini? Halo, moderator Islam, naik dulu. Naon? Hah? Oh, lomba azan. Oh, alamak. Lomba azan. Kenapa saya nggak dipanggil? 15 17. Makasih udah di prank. Pantasan tadi kok ini kan jam 2, apa HP saya rusak? Di sini baru jam 2 lewat sekian kok sudah mulai azan, tapi azannya kok panjang kali. Ada pula azan kayak azan Bugis, awe puang. Moderator udah pada tidur ini moderatornya. Kita naikkan lagi saudara kita yang sedikit agak paham Bible, jangan yang ngeyel. Tapi naik, ya adanya moderatornya di bawah. Nakal juga. Siapa itu tadi yang menaikkan teman-teman? Siapa yang menaikkan beliau ini? Halo, semangat siang. Iya. Selamat siang. Siang. Buka kameranya, Bang. Oh, buka kamera nggak apa-apa. Boleh. Wow, sudah siap dengan segala persenjataan ninja kita ini. Dari mana, Katolik atau Protestan? Saya nggak mengikuti apa ya. Saya nggak usah pakai denom lah. Saya nggak bicara tentang denom gitu loh. Gitu. Jadi saya Kristen. Yang penting saya Kristen. Saya bukan bicara tentang denom ya. Oke. Ini kan siapa yang menghalalkan babi kan? Iya. Oke. Yang menghalalkan babi itu ya Tuhan itu sendiri. Di mana? Di mana? Betul. Kalau kamu buka di dalam Markus 7 ayat 19. Itu keterangannya kan Markus yang punya keterangan, bukan Yesus. Dengan demikian penulis semua kitab itu kan manusia. Kayak Taurat itu penulisnya Musa. Oke, baik. Apakah kamu gara-gara imamat itu kan tulisan Musa juga? Oke, baik. Sekarang begini. Jangan gitu dong. Kalau kita diskusi itu jangan siapa penulisnya, jangan ke anak-anak. Sedangkan nanti saya buka nanti sama kamu. Dari surah Al-Fatihah sampai Anas itu penulisnya itu Muhammad gitu loh. Oke. Sekarang ketika dia menghalalkan menurut saudara, itu dihalalkan untuk siapa? Untuk siapa? Dibaca dulu, Bro. Ya, itu dihalalkan untuk siapa? Ya untuk manusia dong. Manusia mana? Ya untuk manusia. Dia siapa manusianya? Kan Yesus kan mengatakan, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan itu halal. Halal nggak semua makanan? Halal untuk siapa? Pengikut Isa. Pengikut Yesus. Siapa pengikutnya yang menghalalkan babi? Siapa? Orang Kristen, berarti berarti Yesus menghalalkan untuk Kristen. Isa pun juga membatalkan hukum Taurat. Nah, sekarang di mana perintah haram babi untuk Kristen sebelumnya? Apa kau bilang?
Di mana babi itu haram sebelumnya untuk Kristen? Di mana? Enggak ada. Orang Kristen itu belum muncul itu sebelum datangnya Kristus. Nah, terus kenapa dihalalkan kalau memang tak ada haram untuk Kristen, Karena ada tuyul? Kristus lah, Yesus itulah jadi ada Kristen, bro. Nah, sekarang Kristus. sekarang yang Sabar. Sekarang yang menjadi orang Kristen itu, sekarang yang menjadi orang Kristen itu kan orang Roma Katolik Yunani. Sekarang orang-orang ini menghalalkan babi. Memang pernah haram untuk orang Roma Katolik Yunani? Pernah? Babi itu pernah diharamkan? Matanya Yesus itu semua makanan itu jadi halal, bro. Saya tanya, memang pernah babi itu haram? Ya makanya dulu, bentar. Memang pernah babi itu haram untuk orang Roma Yunani? Pernah? Lah pernah. Di mana dalilnya firman Tuhan haram untuk Roma Yunani? Di mana? Di mana? Di mana? Pernah. Di mana babi haram untuk Roma Yunani? Itu, bro. Ada juga orang-orang Yahudinya situ. Saya tidak tanya Dulu. Yahudi. Ya, bentar dulu, Orang sabar Roma Yunani yang kutanya, kapan Tuhan mengharamkan babi kepada mereka? Jangan bicara tentang Roma Yunani. Lah, Kristen itu Katolik, Roma, Protestan itu. Kapan babi haram untuk Roma Yunani? Yerusalem, bro. Itu orang kapan Tuhan mengharamkan babi untuk orang Roma Yunani? Aduh, sekarang saya tanya, bro. Isa membatalkan hukum Taurat nggak, bro? Kapan Tuhan mengharamkan babi untuk orang Roma Yunani itu kapan? Bisa aja membatalkan hukum Tauratnya. Nggak ada urusannya itu. Yang saya tanya, yang saya tanya, kapan Tuhan mengharamkan babi untuk Katolik dan Kristen Protestan? Surat 50, Ali Imran 50, bro. Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan. Isa itu hukum Taurat. Untuk siapa? Kenapa Isa itu membatalkan hukum Taurat? Untuk siapa Isa membatalkan? Untuk siapa? Ya, untuk pengikutnya, pengikutnya. Orang Roma atau Yunani? Lah, sekarang di situ orang nggak ada dibilang tentang orang bro. Situ pengikut dia. Nabi Isa pengikutnya itu Bani Israel. Wa izqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Kalau Nabi Isa menghalalkan sebagian dari Taurat, itu untuk kaumnya Bani Israel. Pertanyaan saya, sejak kapan babi haram untuk Roma Yunani? Itu pertanyaan saya. Boleh makan daging babi enggak? Adek, pertanyaan saya, sejak kapan babi haram untuk Roma Yunani? Sehingga itu boleh makan daging babi di mute dulu. Dengar. Sejak kapan Tuhan pencipta langit dan bumi mengharamkan babi untuk Roma Yunani sehingga Roma Yunani harus diam sedikit lagi sehingga kalian orang di luar Yahudi itu harus mengambil data. Yesus sudah menghalalkan loh. Yesus sudah mengatakan bukan yang masuk yang mengharamkan tapi yang keluar. Emang sejak kapan babi itu haram untuk kamu? Kapan? Isa membatalkan hukum Taurat enggak, bro? Untuk kaumnya Bani Israel. Hukum Taurat enggak? Untuk kaumnya Bani Israel, betul? Iya, sudah. Itu sudah tak ada masalah. Sekarang yang jadi pertanyaan, sejak kapan babi itu haram untuk kalian? Sejak kapan babi haram untuk kalian? Sejak kapan? Sejak kapan babi haram untuk kalian? Enggak ada, oke?
Udah nyerah? Ah, nyerah. Oke, nggak ada ya. Anda ke bawah lagi. Bro, Dengarkan. benar nggak? Host jangan dinaikkan Benar dulu. nggak? Saya Isa jelaskan Muhammad dulu Abdul sedikit. Tarat. Kita berbicara ilmu mantik dulu, ilmu mantik. Sebelum kita asar. Jadi perintah haramnya babi datang kepada Nabi Musa dan kaumnya. Lalu setelah itu Tuhan tidak pernah mengharamkan babi kepada orang Roma, orang Athena, tidak pernah. Lalu Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, kembali mengharamkan babi kepada kaumnya Nabi Muhammad. Jelas itu kan? Tuhan mengharamkan babi untuk Bani Israel, Tuhan mengharamkan babi untuk Bani Ismail. Dua keturunan yang mendapatkan titah haram babi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Oke? Dan juga Al-Ma'idah ayat 3. Begitu juga Ulangan 14 nomor 8, Ibnu Ahmad 11 nomor 7 dan nomor 8. Haram babi. Sekarang orang-orang Kristen tidak ada perintah kepada mereka haram babi, sehingga mereka butuh Yesus untuk datang menghalalkan. Aduh, Yesus kok lama kali turunnya. Cepatlah turun Yesus. Kami sudah nggak tahan ini. Kami sudah mau makan babi. Kami butuh kamu Yesus. Turunlah segera. Dan setelah kamu turun, segeralah kau mati, supaya kami bisa makan babi. Pret! Emang kapan kalian itu diharamkan babi? Kapan? Ah? Kapan ada perintah Tuhan kepada kalian makan babi itu haram? Yesus, turunlah segera. Perutku sudah rindu dengan cepatlah turun Yesus. Oh orang-orang Yahudi, salibkanlah cepat Yesus, karena kami sudah pingin makan babi. Memang untuk apa? Dengan demikian dia sudah menghalalkan segalanya. Emang pernah haram untuk kamu? Hah? Pernah? Pernah rupanya? Hah? Dengan demikian dia sudah menghalalkan segalanya. Dia berkata bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut yang menajiskan. Dengan demikian, hore, kami bisa makan babi dong. Memang kapan babi haram untuk kalian? Kapan? Mana dalilnya babi haram untuk orang Katolik? Mana? Mana dalilnya babi haram untuk orang Protestan? Mana? Lah memang gak ada, kalian aja sibuk sendiri. Tidak pernah ada pengharaman babi untuk orang Romawi, untuk orang Yunani, untuk orang Belanda. Gak ada, mana dalilnya? Di kitab mana itu tertulis? Tiba-tiba saja kau ambil kitabnya Yahudi, kau tempel dengan kitab lo, lalu kau bilang di situ sudah halal babi, makanya kami sekarang boleh makan babi dan tidak boleh dilarang menjual babi karena sudah halal. Memang kapan babi itu haram samamu? Kapan? Di mana babi itu haram untuk lo? Emang ada? Sosokan, jangan lagi kau mau diatur tentang makan makanan. Jangan lagi kau mau diatur tentang minum minuman. Memang sejak kapan kau orang Roma Yunani itu dilarang makan ini makan itu? Ada perintahnya. Nih mericik tember jahe, gak ada. Sahabatku bintang barakallah. Seorang generasi. Gak ada kan? Gak ada. Jadi jangan sok cantik. Kami udah bisa makan babi loh. Kenapa? Karena Yesus sudah menghalalkan. Yesus sudah mati di salib untuk ya, Kristus telah menebus kita dari ketung terlalu.
Hah? Memang pernah babi itu haram untuk kalian sampai kalian harus, aduh kapan ya Yesus mati disalib? Kenapa? Kami sudah rindu ingin makan capcay babi. Kami sudah rindu ingin makan babi kecap. Cepatlah Yesus salib supaya kau bebaskan kami biar kami bisa makan. Sok sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Haramnya babi bukan untuk kalian. Kalian mau makan babi kek sebelum Yesus disalib atau setelah Yesus disalib, tak ada pengaruhnya. Tak ada pengaruhnya. Yesus disalib, tidak disalib. Yesus disalib, tidak disalib. Kalian mah bebas, pas. Mau ngapain aja. Tidak ada. Tuhan pernah berfirman kepada orang Roma Yunani, hai orang-orang Yunani, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagi. Mana ada. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Kalau Yesus datang menghalalkan babi, halal untuk yang haram, halal untuk yang telah diharamkan untuknya. Siapa itu? Bani Israel. Ayo. Kalian pengikut bangsa Romawi Yunani, bukan bangsa Yahudi. Apa pula kau sibuk-sibuk? Sibuk kali dia. Aku ini kami sudah tidak haram lagi babi. Emang sejak kapan haram? Di mana itu ada haramnya babi untuk orang-orang Kristen? Tak ada kan? Nah, jangan sibuk sendiri. Itulah yang dikatakan Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami umat Islam berlindung kepada Allah agar Allah memberikan kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Bukan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Yahudi dimurkai. Kenapa? Karena ada aturan main, mereka tidak lakukan. Marah Tuhan, murka Tuhan. Yang sesat, tidak ada aturan kepadanya, mereka bikin sendiri. Saya kira begitu sementara, karena ini kayaknya aslinya deh. Udah jam 15.17. Silakan sahabat Islam moderator naik dulu dong. Jangan kayak gitu dong, saya jangan dikerjain dong. Naik dulu. Woi moderator, satu orang aja naik dulu bosku, adakah? Jangan nakal ya kalian, aku mau sholat loh. Apa ini? Kemana orang-orang ini? Anak-anak api naik dulu. Please, sampaikan kepada mereka, Bang Suma butuh moderator satu orang. Please, yang lagi live siapa? Aku mau sholat panggilan jangan kayak gitulah. Wih, asa nih. Satu orang dulu naik please. Ya Allah ya Karim. Yang ada di Jakarta atau di mana kek? Naik dulu please. Yang ada di Medan, anak-anak api, kemana kalian? Naik dulu. Ini dia beliau. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum ini Bang, moderator di sini. Jangan, saya aja. Jadi moderator boleh? Saya temanin aja, mau sholat dulu ya Bang Zuma. Aku mau sholat, Abang. Iya, sholat. Saya tungguin aja. Oke. Siap. Boleh ya Bang. Makasih Abang ya. Sambil saya kasih moderator ya. Mana tahu Abang merasa sepi sendiri gitu. Siap. Masya Allah, luar biasa Abang ini. Bismillah, Allahu Akbar. Anda hanya dapat menambahkan hapus. Iya, aku mau sholat.
Oke. Tunggu ya Bang ya. Tunggu ya Bang ya. Ada Yonatan katanya Bang Suma. Dinda Bang Yonatan Nandar. Tunggu. Yonatan Nandar. Iya, saya chat. Ada yang ngechat di bawah itu saya lihat. Oh, dia live di sebelah. Oh iya. Oke. Tunggu ya Bang. Memang banyak kali moderator di sini ternyata. Kita hapus dulu. Satu-satu kita hapus. Biar ini. Wis, memang banyak kali Bang moderatornya. Abang di mana ini? Di Jakarta Bang. Oh di Jakarta. Ya, sehat kan Bang? Alhamdulillah sehat. Abang sehat? Alhamdulillah sehat Abang. Alhamdulillah. Di Sulsel kah atau lagi di? Iya, Sulsel di Makassar. Oh siap. Bang Andi pernah 2 kali kah ke tempat saya tuh? Oh gitu. Abang orang asli mana? Makassar. Oh, itu nih ku bilang ngapa nalogatnya begitu Kak Mas. Sari batangku pohai. Sudah moderator maki sahabatku biar saya dibantu dulu sebentar. Kita aja dulu orang pote-pote maki di sini sebentar. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita di sini aja ya.